Oke. Oke, setelah kita mempelajari mengenai gaya listrik tadi, kita sekarang akan mempelajari mengenai medan listrik. Apa itu medan listrik? Nah, medan listrik ini merupakan suatu ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi atau menarik atau menolak muatan listrik lain yang berada di daerah itu. Jadi, kita misal punya muatan titik elektron. Nah, ada daerah tertentu di sekitar muatan tadi, di mana ketika ada proton, ada muatan positif atau muatan negatif di situ, dia akan tertolak atau tertarik di daerah tertentu di sekitar muatan tadi. Nah, benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber. Sementara itu, muatan yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik dinamakan muatan uji. Besar kecilnya gaya yang dialami oleh muatan uji di dalam medan listrik disebut kuat medan listrik. E. Simbolnya E ya. E besar. Intensitas atau besar kecilnya medan listrik dapat diketahui dengan mendefinisikan besaran kuat medan listrik, yaitu besar gaya persatuan muatan atau permuatan uji. Dengan kata lain, kuat medan merupakan hasil bagi gaya listrik yang bekerja pada muatan uji dengan besarnya muatan uji yang dimaksud. Nah, ini merupakan arah dari medan listrik. Nah, ketika ada suatu muatan titik, misal proton itu bermuatan positif, itu akan memunculkan medan listrik. Arahnya keluar dari muatan. Seperti ini, keluar dari muatan. Sedangkan elektron atau muatan negatif akan menghasilkan medan listrik yang berarah masuk ke dalam muatannya. Begini. Nah, tadi besar medan listrik dirumuskan sebagai berikut. Tadi kan didefinisikan besar gaya persatuan muatan. Jadi E atau muatan itu sama dengan besar gaya F dibagi muatan Q. E sama dengan F per Q. Ini persamaannya. F itu kan kaki Q per R. Kaki kuadrat per R. Kaki 1, Q2 per R kuadrat. Nah, muatan salah satunya dicoret. Kita akan menghasilkan sebuah persamaan E sama dengan kaki per R kuadrat. Atau kita tuliskan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, di mana E ini merupakan kuat medan di suatu titik, R jarak titik ke sumber medan, Q muatan sumber, Q0 muatan uji, K tetapan Coulomb nilainya 9 kali 10⁻9 Nm kuadrat per Coulomb kuadrat, dan epsilon 0 permitivitas hampa udara nilainya 8,85 kali 10⁻⁻12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, ini merupakan pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Nah, ini tadi gambar medannya. Medan listrik ketika dua muatan berdekatan. Ini positif, dia keluar, kemudian masuk ke muatan negatif. Ini muatan-muatan positif, muatannya sama, ini akan berarah seperti ini. Dia menyebabkan tolak-menolak. Nah, karena ini di sini ini salah satu garisnya masuk, ini akan menyebabkan dua muatan ini tarik-menarik. Nah, ini sama. Ini muatannya sama, berarahnya ke dalam, sama-sama ke dalam. Ini akan saling menolak. Ya, tidak ada garis yang menghubungkan antara dua muatan ini. Nah, kemudian ini pada kapasitor atau dua keping logam, dua keping material bermuatan, satu bermuatan positif, satu bermuatan negatif. Ini akan menyebabkan munculnya medan listrik atau garis gaya listrik yang arahnya ke sini, dari positif ke negatif. Keluar dari positif, masuk ke negatif. Nah,
Tadi kan kuat medan listrik itu seperti gaya. E sama dengan F per Q, di mana F itu vektor. Jadi, karena F itu vektor, maka E merupakan vektor. E atau medan listrik itu merupakan suatu vektor. Vektor gaya dibagi dengan muatan. Muatan itu skalar. Jadi ketika suatu vektor dibagi dengan skalar, maka akan menghasilkan vektor. Karena E merupakan F per Q, di mana F merupakan vektor, Q merupakan skalar, maka E juga merupakan vektor. Nah, di sini medan listrik merupakan besaran vektor. Jika ada beberapa muatan listrik, kuat medan listrik pada suatu titik merupakan jumlah vektor dari kuat medan yang ditimbulkan masing-masing muatan. Tanda negatif dan positif tidak dimasukkan dalam perhitungan, tetapi digunakan untuk menunjukkan arah medan listrik. Resultan kuat medan mengikuti aturan penjumlahan vektor. Nah, sama seperti tadi ya. Sama seperti kasus gaya listrik, kita tinjau arah medannya. Nah, ini berarah keluar positif, keluar ke sini, dia juga keluar ke sana. Nah, besarnya berapa? ER sama dengan akar E31 kuadrat plus E32 kuadrat plus 2E31 E32 cos alfa. Nah, contoh. Dua muatan titik diletakkan pada sumbu X seperti tampak pada gambar. Jika besar medan listrik di titik asal 0 sama dengan 0, di manakah muatan ketiga sebesar 4Q harus diletakkan? Nah, diketahui Q1 sama dengan Q, ini Q1, Q, Q2 sama dengan 2Q, Q3 atau muatan yang akan kita masukkan itu nilainya 4Q, R1, ini R1, ini muatan 1, R1-nya min 3A, dan R2-nya 3A. Ditanyakan R3. Nah, pertama-tama kita hitung terlebih dahulu medan listrik di titik 0 yang disebabkan oleh Q1 dan Q2. Karena Q2 itu positif, dia akan menyebabkan di O ini muncul gaya tolak, bukan gaya tolak, maaf, medan listrik. Ini kan positif. Medannya keluar. Kalau melewati O ini kan berarti ke sana arahnya. Nah, ke sini seret. Ini menyebabkan medan listrik E1 berarah ke kanan. Nah, untuk 2Q atau Q2 ini juga muatannya positif. Akan menyebabkan sebuah medannya keluar. Apabila kita tinjau di O ini, medannya ke arah sini. Seret. E2. Nah, besarnya berapa medan listrik total di 0 ini? Di O. E0 sama dengan E1 min E2 sama dengan kaki per R1 kuadrat min 2 kaki per 3A kuadrat. Maaf. Jadi kaki K, Q-nya ini Q, besar Q1-nya, kaki per R-nya kan min 3, dikuadratkan jadi 3A kuadrat. Nah, kemudian karena ini vektor dan arahnya berlawanan, maka akan saling mengurangi kan nilainya. Jadi ini kita pakainya dikurangkan. Jadi Q ke sini dikurangi Q ini. E ini dikurangi E ini. 2 ini kan nilainya 2Q dikalikan K dibagi R-nya 3A jadinya 3A kuadrat. Maka sama dengan kaki 9A kuadrat min 2 kaki per 9A kuadrat sama dengan min kaki per 9A kuadrat. Nah, agar E0 bernilai 0, maka E3 harus bernilai positif. Positif. Jadi
dia si O ini mengalami medan total besarnya ke sana. Lebih besar E2-nya. Jadi ke sana lebih besar. E0-nya berarah ke sana. Nah, ada resultan medan listriknya ke arah kiri. Berdasarkan ini, nilainya negatif. Negatif berarah ke sini. Nah, agar dia positif, agar dia 0, berarti harus ada medan lain. Kan arahnya ke kiri tadi. Harus ada medan lain yang berarah ke kanan. Sehingga saling meniadakan dan menyebabkan di sini itu nilainya 0. Maka harus ada sebuah muatan bermuatan positif yang arahnya sama dengan E1. Arah medannya berarah E1. Nah, jadi kita harus meletakkan sebuah muatan di titik ini, muatannya positif agar arahnya ke sana, agar muncul sebuah medan berarah ke kanan. Nah, jaraknya kita hitung, E1 min E2 plus E3 sama dengan 0. E1 min E2 itu sama dengan min kaki per 9A kuadrat ditambah K dikalikan tadi muatan Q3-nya 4Q per X kuadrat sama dengan 0. Bila kita hitung, akan menghasilkan X sama dengan 6A. Jadi agar medan listrik di O bernilai 0, maka Q3 diletakkan di X sama dengan min 6A. Setelah kita mempelajari medan listrik, kita akan mempelajari mengenai hukum Gauss. Hukum Gauss ini dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss yang menurunkan hukumnya berdasarkan pada konsep garis-garis medan listrik. Berdasarkan konsep garis-garis medan listrik ini ya, garis-garis ini. Nah, flux listrik, kita ada istilah flux listrik. Flux listrik sendiri merupakan besaran yang menyatakan banyaknya garis gaya listrik yang menembus tegak lurus permukaan-permukaan tertutup. Nah, ini namanya flux. Banyaknya garis-garis gaya medan listrik, garis-garis gaya listrik yang melewati sebuah luasan secara tegak lurus. Flux listrik pada gambar 26A sebesar V sama dengan EA. EA karena ini sudah tegak lurus. Sedangkan flux listrik pada gambar 26B sebesar V sama dengan EA cos theta. Di mana theta ini merupakan sudut antara A dan E. Hukum Gauss menyatakan jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Secara matematis, hukum Gauss ditulis dengan persamaan V sama dengan EA cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Dengan V merupakan jumlah garis medan atau flux listrik, satuannya Weber, E sama dengan kuat medan listrik, A luas permukaan tertutup, Q muatan yang dilingkupi permukaan tertutup, dan epsilon 0 permitivitas hampa udara, theta sudut antara E dan garis normal bidang. Apa itu garis normal? Garis normal merupakan suatu garis yang kita tarik tegak lurus terhadap permukaan bidang. Nah, ini hukum Gauss menyatakan jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Jadi ini ada suatu luasan dilewati oleh sejumlah garis medan listrik. Nah, ini ternyata ini jumlahnya ini sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Jadi di sini ada muatan-muatan, jumlah garis gayanya ini sebanding dengan jumlah muatan di luasan ini. Nah, tadi kita mengkaji mengenai kuat medan listrik pada muatan titik. Nah, sekarang kalau muatannya itu banyak, bagaimana? Nah,
Kita melihat di sini, kuat medan listrik pada muatan kontinu. Bagaimana kuat medan untuk benda bermuatan? Berikut ini akan dibahas tentang kuat medan listrik dalam pelat bermuatan, konduktor bola pejal, dan kulit bola bermuatan. Yang pertama, kuat medan listrik dalam konduktor dua keping sejajar. Misalkan, luas tiap-tiap keping kapasitor diberi muatan berlawanan dengan sama besar. Berdasarkan hukum Gauss, kuat medan listrik yang dihasilkan konduktor dua keping sejajar yang berada di udara sebesar E sama dengan sigma epsilon 0 dengan sigma sama dengan Ki-A. Keterangan sigma repat muatan pelat, Ki muatan listrik, dan A luas pelat. Kuat medan listrik di luar keping sama dengan 0 karena tidak terdapat muatan listrik di luar keping. Jadi misal kita punya dua keping konduktor. Nah, ada dua keping konduktor. Luasnya sama. Nah, kita muati nilainya Ki, ini minus Ki. Jadi satu ini bermuatan positif, satunya bermuatan negatif. Nah, berdasarkan hukum Gauss, kuat medan listrik yang dihasilkan konduktor dua keping sejajar yang berada di udara sebesar E sama dengan sigma epsilon 0. Dengan sigma merupakan Ki-A. Jadi ini akan muncul medan listrik ke sini. Nih, ada medan listrik dari positif ke negatif. Nah, di sini dikatakan kuat medan listrik di luar keping sama dengan 0 karena tidak terdapat muatan listrik di luar keping. Jadi, ini keping, ada dua keping, di luar keping, ini luar keping, ini luar keping, di sini nilainya 0, di sini juga nilainya 0, kuat medannya. Nah, di tengah ini ada medan sebesar E, besarnya E sama dengan sigma, E sama dengan sigma epsilon 0. Dengan sigma merupakan besarnya Ki-A. Ki-A epsilon 0. Ini besar E-nya. E di antara dua keping konduktor. Jadi ada dua pelat logam. Kamu hadapkan yang luas itu, kamu hadapkan, kamu muati salah satunya dengan muatan positif, yang satunya dengan muatan negatif, nilainya sama, luas pelatnya sama. Nah, ini akan menyebabkan hal seperti ini. Nah, kemudian kuat medan listrik dalam konduktor bola pejal dan kulit bola bermuatan besar. Medan listrik dapat ditinjau dari tiga posisi, yaitu di luar bola, di permukaan, dan di dalam bola. Besar medan pada tiap-tiap posisi berbeda. Jika konduktor kulit bola diberi muatan, muatan tersebar merata di permukaan bola, dan di dalam bola tidak ada muatan. Dengan demikian, medan magnet di dalam bola bernilai 0. Jadi misal kita punya bola pejal ya. Bola pejal bermuatan. Kalau bolanya ini pejal itu maksudnya kayak bola tapi dalamnya ada isinya. Kalau kita beli bola plastik itu kan dalamnya kosong. Nah, kalau bola pejal itu ya bola tapi dalamnya ada isinya. Jadi bola berisi gitu loh, kayak bakso itu misal. Nah, itu namanya bola pejal. Nah, apa yang terjadi? Ini R besar. Ini R kecil. Ini R kecil ini maksudnya letak muatannya ya. Kalau R-nya di sini ya berarti muatannya di sini. Nah, di luar maksudnya R lebih dari R.
ketika di sini R lebih dari R, maka pada kulit bola pejal E sama dengan kaki per R kuadrat. Di permukaan tepat di sini, maksudnya R kecil sama dengan R besar, maka bola pejal bermuatannya ini akan menghasilkan medan listriknya sebesar kaki per R besar kuadrat di sini. Sebesar ini ya. Di sini medan listriknya sebesar ini untuk bola pejal. Nah, kalau di dalam di sini maka muatannya menyebabkan medan listrik sebesar ini. Nah, bagaimana kalau bolanya itu berongga? Nah, kita lihat. Kita amati dulu. Kita misal punya bola berongga. Kita punya bola. Begini. Maaf. Kita punya bola. Seperti ini ya, misal. Nah, ini berongga. Muatannya di sini. Muatannya di sini. Ini termuati. Misal muatan negatif atau muatan positif. Bermuatan positif atau negatif. Nah, ini R. Ini sampai kulit terluar itu R besar. Sampai ini merupakan jarak. Nah, ini jari-jari, ini jaraknya ya. Misal R lebih dari R. Jadi ini di luar bola. Jauh di luar bola. Besar medan listriknya sebesar E sama dengan kaki per R kecil kuadrat. Nah, di permukaan tepat di sini besarnya itu sekian. Nah, di dalam berarti di sini, misal di tengah-tengah ini besarnya 0. Nah, kenapa 0? Kita lihat. Ini ada bola, kulitnya bermuatan, ini dalamnya berongga. Di titik ini, kita muatan ujinya di titik itu ya. Nah, apabila kita amati, akan muncul medan listrik dari kulit bola itu berarah ke sini. Kalau ini muatannya positif. Muatannya positif. Nah, kemudian ada berarah ke sini, berarah ke sini, berarah ke sini. Dan itu akan selalu memusat ya arah medannya. Dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Nah, jadi tiap-tiap vektor medan listriknya akan saling meniadakan. Jadi medan listrik di sini akan dihilangkan besarnya oleh medan listrik ini. Jadi tepat di tengah ini nilainya 0. Karena pertama, medan listrik itu vektor. Kedua, medan listrik ini saling berlawanan arahnya. Tepat di tengah ini. Sekian dari saya. Terima kasih.